Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya akan mereview materi sosiologi pada semester ini. Bab 1, posisi formal dan material sosiologi. Objek kajian sosiologi. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Objek kajiannya adalah hubungan antara manusia dalam interaksinya dengan sesama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia yang terjalin dari interaksi di antara kelompok atau masyarakatnya. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Objek sosiologi terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, objek material. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah kehidupan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Orientasi sosiologi di masyarakat meliputi berbagai hal seperti berikut. Yang pertama, keluarga adalah suku guru dari kelompok masyarakat. Yang kedua, kelangsungan hidup masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga, kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang ada di sekelilingnya dan harus mampu menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga tersebut. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte mengemukakan dua kata, yaitu socius dalam bahasa Romawi yang berarti kawan dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kaum bourgeois dan kaum proletar. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Tokoh yang ketiga yaitu Emile Durkheim. Sumbangan terbesar Emile Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Urgensi mempelajari sosiologi untuk mahasiswa administrasi bisnis. Mahasiswa dapat merumuskan sendiri bahwa sosiologi adalah ilmu tentang manusia dan dapat membedakan dari ilmu-ilmu yang lain, sehingga akan dapat merumuskan betapa pentingnya belajar sosiologi untuk kehidupannya. Bab 2, kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregarious, sehingga manusia juga disebut sosial animal. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok kecil lain secara terbatas. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group atau on-group didasari dengan sikap yang dinamakan enocentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat, contohnya keluarga. Penguyuban dan patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama.
di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk membangun hubungan yang sesama. Bab 3. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu sangat besar bagi masyarakat untuk kekuatan yang harus dihadapi dalam anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan lebih ada mendahului yang lainnya. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia yang diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan tindakan perilaku manusia dalam membedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Sedangkan pengertian kebudayaan menunjuk pada pola perilaku-perilaku yang khas dari masyarakat. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, artinya karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Bab 4. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat, bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu yang pertama, mempertebal anggota keyakinan masyarakat dan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tindak kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Bab 5. Lapisan masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan pada zaman kuno dahulu, filosof Aristoteles mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat juga terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social classes adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang berkedudukan mereka diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Bab 6. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan.
Kekuasaan mempunyai peranan yang paling penting dalam menentukan nasib berjuta-juta manusia. Karena itu, soal kekuasaan amat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Sesuai dengan sifatnya, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk. Akan tetapi, sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu akan dinamakan sebagai pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.